Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi sebuah lab routing information protocol itu ya. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita akan kenalkan dulu cara mengkonfigurasinya, perintahnya seperti apa sih gitu. Kalau untuk RIP versi 1 ya. Nah, RIP versi 1 ini. RIP versi 1 kita hanya cukup mengetikkan perintah router RIP tanpa menggunakan versionnya. Jadi kalau kita tidak menentukan versionnya, otomatis si router itu akan menggunakan versi 1 ya. Setelah itu baru kita kenalkan networknya, network ID. Kalau yang RIP versi 1 ini juga sama, yang versi 2 juga sama ini. Bedanya hanya di sini. Oke ya. RIP versi 2. Oke, lanjut. Nah, kita akan mengkonfigurasi sebuah lab seperti ini ya. Di sini ada 3 router. Terus ada PC seperti ini. Nah, cara mengkonfigurasinya seperti ini nih. Untuk RIP version 2 kita hanya akan mengenalkannya ini sederhana sekali, beda dengan static routing. Kalau static routing kita harus tahu next hop-nya. Nah, ini kita tidak perlu gitu. Yang memudahkan kita menggunakan dynamic routing, salah satu alasannya itu tadi. Tidak perlu kita tahu next hop-nya berapa gitu. Kalau seandainya di ISP yang luas gitu, yang besar, kita kan tidak mungkin menghafal kan di sini network lawannya berapa gitu, atau IP lawannya ini di sini berapa gitu. Nah, di sini misalkan IP-nya ini adalah 10.10.10, terus di sini 192.168.1.0. Nah, kita hanya cukup menambahkan ini network 10.10 dan network 192.168.1.0. Udah. Ini selesai. Beda dengan kalau static routing, ini harus IP route kemana berarti ini ke 192.168.2.0 slash terus 255.255.255.0 gitu ya. Terus melewat mana? Nah, lewat sini kan gitu. Itu bagi yang ingatannya kurang atau bagi yang tidak suka menghafalkan, ini akan sangat sulit gitu ya. Yang tidak bisa mengimajinasikan ini akan sulit. Nah, jika menggunakan dynamic routing, menggunakan protokol RIP, ini cukup mudah seperti itu. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan mencoba praktek saja. Di sini sudah saya siapkan labnya. Terus perintah-perintahnya di sini juga kalian harus perhatikan. Contoh gitu ya. Di sini sudah saya prekonfigurasi. IP-nya sudah saya konfigurasi di sini. Kita tinggal mengecek saja. Show IP protocol. Show IP protocol. Nah, ini masih kosong ya. Jadi di sini masih kosong. Router satunya itu masih kosong. Jadi ini. Show IP protokolnya itu masih kosong. Jadi belum ada routing protokol yang ada di sini. Terus kita lihat juga di sini interface-nya, IP interface brief gitu ya. Brief. Nah, sudah ada ini. GI 0/1 itu 192.168.1.1 yang ada di sini nih ya. Terus untuk antar networknya, antar routernya maksud saya, itu sudah ada IP juga 10.10.10.1 ini berarti di sini. Oke. Terus kita lanjut lagi cek ke router selanjutnya. Sini belum saya konfigurasi protokol routingnya. Show IP protokol. Ini jika kurang besar ya, ini saya besarkan. Oke, protokol kosong. Terus show IP INTBR. Nah, seperti ini. GI 0/0-nya tadi yang sini ya. Itu 10.10.2. Terus di sini 11.11.1.
yang ke bawahnya adalah 192.168.2.1. Nah, sudah up semua. Oke. Terus kita ke protokol atau ke router yang sebelahnya lagi, ini kita cek. Oke, kita cek enable, terus show IP protocol. Nah, itu kan masih kosong. Terus show IP INT BR 11.11.2 sini 0/0, terus di sini adalah 3.1 itu ya. Mudah-mudahan paham. Terus kita akan konfigurasi nih satu persatu lagi nih di sini menggunakan router atau menggunakan konfigurasi protokol routing RIP seperti di sini ya. Nah, kita akan menggunakan pengaturan seperti ini. Oke, lanjut. Oke, kita konfigur terminal. Terus langsung saja router RIP. Terus version 2. Kalau kita tidak nyatakan di sini, ini akan secara defaultnya akan menggunakan version 1, version 2. Terus ya kan cukup mengenalkan networknya saja ya tadi ya. Networknya berarti network 10 10 10 0, bukan 10 10 1. 10 10 1 adalah IP-nya sini, tapi networknya kan 10 10 0 gitu ya. Network 10 10 0. Kemudian network 192.168.1.0. Nah, 1.0 ya, bukan 1.1. Networknya kan 1.0. 1.1 adalah alamatnya si interface GI 0/1. Ini sudah selesai. Terus yang tengah ya gampang lagi. Gampang ini. Oke. Konfigur terminal. Terus router RIP version 2. Terus tinggal nambahkan lagi networknya berapa ini. Networknya yang ke sini yang merah ini atau yang pink itu ya. 10 10 10 0. Terus networknya lagi 11 11 11 0. 11 11 0 itu yang kemana? Yang biru muda ini di sini. Terus tinggal ke bawah ini. Network 192.168.2.0. Udah selesai. Tinggal yang sebelah sini. Konfigur ya. Konfigur terminal, terus router RIP version 2. Terus networknya tadi 11 11 11 0. Terus networknya lagi yang ke 11 ini 192.168.3.0. 192.168.3.0. Udah selesai. Setelah itu tinggal kita coba ping aja ini. Nah, kalau seperti ini jangan lupa ya, kita konfigurasi dulu di sini IP-nya. Kalau tidak dikonfigurasi IP-nya ya otomatis tidak bisa saling berhubungan. Nah, seperti yang video awal-awal saya upload kemarin, karena ini merupakan komunikasi antar jaringan, jadi harus ditentukan default gateway-nya. Beda kalau pada jaringan LAN. Kalau kalian dalam satu kelas, kalian kan tidak perlu keluar dari pintu untuk ngobrol dengan orang yang ada di dalam kelas. Ini juga sama. Nah, kalau di sini kan saya harus keluar pintu dulu untuk ngobrol dengan orang yang ada di dalam kelas yang berbeda dengan saya. Jadi ini perlunya menggunakan default gateway pada komunikasi antar jaringan. Nah, kita atur dulu ini seperti ini ya. Kemudian sebelah sini juga sama, disesuaikan dengan tadi pengaturannya. Ini 2.0
2 ya, karena 2.1 tadi udah sama routernya. Default gateway-nya ini adalah default gateway-nya si interface-nya router yang ada di tengah tadi. Oke, sini juga sama 3.2. Nah, 3.1 adalah interface-nya si router 3 tadi. Oke, kita akan coba melakukan pengujian ya. Melakukan pengujian menggunakan perintah ping seperti biasa. Ping 192.168. Misalkan ke sini dulu ya, 2.2, misalkan 2.2. Nah, pertama masih timeout dulu ya, karena kalian sudah tahu pertama itu di sini masih ditolak dulu. Setelah itu ping yang kedua, paket yang kedua baru reply gitu. Terus ping lagi ke 192.168.3.2. Nah, sudah langsung dikenali. Gitu. Hanya seperti itu saja. Misalkan kita mau mengecek kalau mau ke 2.2 itu lewatnya mana sih? Nah, ini menggunakan perintah tracer 192.168.2.2. Nah, ternyata lewatnya mana ini? Dari PC 0 itu, jaringan 1.0. Yaitu melewati default gateway-nya ini 1.1, terus 10.2 default gateway-nya gateway-nya di sini lanjutnya 1.1, 10.2, kemudian 2.2 langsung ke sini. Itu. Ini cara mengeceknya menggunakan perintah tracer. Kalau di sini kita menggunakan perintah traceroute. Ya. Sama. Traceroute. Nah, traceroute misalkan ke 192.168.2.2. Nah, sama itu. Traceroute itu maksudnya sama. Cuma tergantung di perangkat apa kalian mau melakukan perintah itu. Terus cara mengecek ini mengecek protokol routing apa yang digunakan. Ini kita bisa ketikkan perintah show IP protokol. Di sini kalian tahu routernya menggunakan RIP, routing protokolnya adalah RIP. Terus di sini menggunakan yang version 2 ya. Networknya ini adalah 10.10.0 dan 192.168.1.0. Default gateway-nya ini. Terus kalau kita mau melihat routing table-nya menggunakan apa? Show IP route. Kalau route itu semuanya berarti ya, show IP route itu semuanya. Nah, yang kita cari adalah yang RIP. Yang R, tandanya R. Nah, 11.00 itu dihubungkan melalui ini 10.10.2 ya, yang ke sini ini. Ini kita tidak perlu lagi nih, tidak perlu tahu next hop-nya, ini di sini otomatis. Nah, terus angka ini apa ini? Ini adalah administrative distance-nya. Ya, administrative distance-nya adalah 120. Terus yang ini juga sama. 2.0 ini. 3.0 sama melalui 10.10.2. Jadi dengan menggunakan dynamic routing, di sini menggunakan protokol routing RIP, kita tidak perlu lagi mendefinisikan satu persatu network yang ada di sini, di sini, di sini. Tidak perlu. Kita hanya akan mengenalkan network yang bersebelahan langsung atau berhubungan langsung, yaitu misalkan router sini ya berarti 1.0 dan 10.0. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan
silakan komen di bawah. Oke, sebelum saya akhiri, di sini juga ada tambahan lagi, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dynamic routing gitu ya. Kelebihannya adalah salah satunya tadi mudah dikonfigurasi ya, mudah sekali. Terus tidak seribet OSPF, nanti OSPF itu harus menentukan wildcard mask, hampir sama seperti dengan static routing, dan less overhead, membutuhkan sedikit resource gitu ya. Nah, kekurangannya ini penggunaan bandwidth yang tinggi ini, karena harus update setiap 30 detik. Nah, hanya bekerja dengan pertimbangan jumlah hop, tidak memperhitungkan bandwidth. Nah, ini juga susah ini, karena maksimalnya adalah 15 hop gitu ya, tidak bisa diperluas lagi. Terus ini juga slow convergence gitu ya, lama untuk menentukan backup link gitu. Baik, untuk tugas kalian, bisa kalian yang penasaran gitu ya, silakan kalian bisa mempraktekkan gitu, apakah benar si RIP itu hanya sampai 15 gitu ya, 15 hop gitu. Kalian bisa praktekkan dengan router sebanyak 15 gitu ya. Nanti apakah yang di sini itu bisa diping dari sini gitu ya. Nah, nanti ngepingnya ya sama aja ini. Misalkan saya mau ngeping ya dari sini nih. Ping 2121 Nah, ini udah bisa. Nah, ini tugas kalian, nanti silakan mempraktekkan ini menggunakan 15 router gitu ya. Terus network mana yang tidak bisa dijangkau oleh R1. Terus analisa juga mengenai tabel routingnya gitu. Sampai mana yang di sini berbeda dengan yang di sana gitu. Baik, pertemuan kali ini saya akhiri sampai sekian. Apabila ada pertanyaan silakan komen di Google Classroom atau di komen YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.